Selamat datang di kanal YouTube Beraksi. Bersama gue Ikhlas Amal di acara paling edukatif, paling keren, paling entertaining, paling di kanal YouTube Beraksi. Ikhlas Beraksi, karena beraksi harus ikhlas. Hari ini adalah hari kemenangan gue. Ketika gue berhasil meyakinkan seluruh tim reaksi untuk ngebahas soal lifestyle. Dan yang gak serius-serius banget karena gue juga pusing gitu ngobrolin yang serius-serius banget. Dan gue juga hari ini spesifiknya bakal ngobrolin entertain yang mungkin kita sering konsumsi. Bukan entertain sih, sebenarnya lebih game ya, e-sport gitu. Mungkin dari banyak kalian yang suka main game gitu di hari-hari kalian, apalagi lagi pandemi gini kan, kalian pasti di rumah doang kan. Jadi pasti kayak gabut dikit buka ML, gabut dikit main Valorant, gabut dikit PB gitu-gitu kan. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa e-sport atau game-game ini disebut sebagai cabang olahraga? Iya kan? Padahal kan kalian cuma tiduran, lihat HP, terus tiduran, bangun, duduk, main game. Itu kan yang kalian bikin tambah bego ya, bukan tambah sehat ya. Ternyata olahraga itu tidak harus selalu tentang sehat, walaupun sebenarnya ada manfaat sehatnya juga main game. Tapi kata Kominfo, e-sport termasuk olahraga karena memiliki 3 unsur dasar, yakni unsur kompetitif, sportivitas, dan unsur prestasi. Nah, ini tuh menjadi alasan mengapa e-sport ini dijadikan salah satu olahraga resmi yang udah dikompetisiin di banyak belahan dunia dan termasuk di Indonesia. Kemarin kan ada kayak M1 dan lain-lain yang udah diakui di, bahkan SEA Games kemarin juga ya. SEA Games juga ada e-sportnya gitu. Makanya kenapa begitu? Karena tadi memiliki 3 unsur kompetitif, unsur sportivitas, dan unsur prestasi. Tapi kalau misalnya kita belakangan ini kan hype banget nih ngobrolin soal e-sport ya. Udah kayak 4 tahun, 5 tahun terakhir tuh kayaknya udah paling sering banget gara-gara ML naik, PUBG Mobile naik, dan lain-lain. Tapi sebenarnya e-sport tuh udah lama nggak sih di Indonesia? Nah, ini gue pengen bahas sejarah dikit. Ternyata e-sport tuh udah lama banget. Dari tercatat bahwa di tahun 1970 ada kompetisi pertama game di Stanford University, ini di dunia dulu ya, di Stanford University di kampusnya Maudia Ayunda. Itu game Space Invader dan Space War, tapi beda banget sama game-game zaman sekarang ya, atau mungkin kompetisi-kompetisi zaman sekarang yang hadiahnya ratusan juta atau misalnya ratusan juta dolar, ratusan juta rupiah dan lain-lain. Tapi kalau pada saat itu hadiahnya ratusan mahasiswa, itu cuma merebutkan langganan tahunan majalah Rolling Stone. Gila, berarti kebanyakan dari mereka mungkin cuma kayak gabut-gabut, kayak seru nih berkompetisi dengan orang lain gitu kan. Jadi itu adalah salah satu kompetisi pertama di dunia. Di Indonesia sendiri ternyata e-sport itu udah masuk di tahun 1980-an. Buktinya adalah salah satu foto yang menggambar, ada foto di Surabaya diambilnya. Itu tahun 1989 ada kompetisi Nintendo se-Jawa Timur gitu. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal e-sport, ternyata itu udah lama banget dan udah bukan sebuah hal yang seharusnya kita norak. Tapi gue pengen ngasih tahu kalau semua ternyata seru loh gitu. Apa sih gue? Nah, seperti yang gue bilang tadi, perkembangan e-sport di 4 tahun 5 tahun belakangan ini kayaknya kencang banget. Chief Marketing Officer dan juga co-founder EVOS Esport, Michael Wijaya, pada acara media discussion Indonesia Esport Industry Outlook 2021. Dia bilang gini, Indonesia merupakan negara pendorong utama pertumbuhan industri e-sport di Asia Tenggara. Dari total 274,5 juta gamer di Asia Tenggara, itu sekitar 43%-nya adalah orang Indonesia. Jadi kalau dibilang gimana ya, itu emang mungkin jadi kayak budaya kita yang baru kali main game ya. Lu bayangin berarti ada sekitar 100 juta orang Indonesia yang main game dari total 245 juta orang yang main game di Asia Tenggara. Kayaknya mungkin yang game-game yang bisa server Asia Tenggara selalu ketemu orang Indonesia kali tiap hari ya. Selain menyokong atau menjadi player terbanyak gitu di Asia Tenggara, ternyata player-player di Indonesia atau pro player atau pemain profesional e-sport di Indonesia juga
berkembang terus dan memiliki prestasi-prestasi yang nggak bisa dianggap kecil. Bahkan di tahun 2017 RRQ NDA4 atau yang ada Next Jack, Fire dan lain-lain itu pernah memenangkan PBIC atau Point Blank, nama gamenya Point Blank International Competition di tahun 2007 PBIC 2017 gitu. Nah juga di 2 tahun kemudian RRQ Epic yang juga ada di PBIC tapi dia main di PBWC 2019 dia juga pernah menjuarai hal tersebut, kompetisi tersebut. RRQ Epic, pokoknya RRQ Epic memenangkan PBWC di tahun 2019. EVOS Esport yang mungkin kalian paling sering dengar di hari ini juga pernah memenangkan M1, yaitu salah satu kompetisi terbesar Mobile Legends gitu di dunia. Tapi mungkin dan hal ini juga bagus banget untuk industri e-sport gitu, dan ini membuka peluang yang besar di masa depan ketika kita mungkin generasi selanjutnya memiliki ketika mereka punya cita-cita sebagai pro player e-sport atau berada di industri tersebut, mereka tuh memiliki kesempatan yang besar untuk hidup dari sana. Tapi kalau misalnya di hari ini sebenarnya sesusah apa sih untuk menjadi pro player e-sport? And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. All those things improve the odds of success. Dilansir dari learningworksforkids.com, ternyata expert itu mengatakan bahwa menjadi pro player e-sport atau pro player game-game ini jauh lebih susah ketimbang untuk menjadi atlet-atlet olahraga lainnya. Bahkan jika kita bandingkan dengan bola, kemungkinannya adalah pro player e-sport itu sekitar 1 per 10.000 gamers gitu untuk menjadi player pro. Sedangkan ketika lo pengen jadi pemain bola itu sekitar 1 per 4.500. Jadi 2 kali lipat lebih susah untuk menjadi pemain bola. Dua kali lipat lebih susah daripada menjadi pemain bola. Nah intinya itu. Hal ini tuh ternyata di masa depan mungkin sangat berbeda di hari ini. Ketika industri e-sport di hari ini mungkin masih berkembang, dan di masa depan kita nggak ada yang tahu gitu sebesar apa industri e-sport di Indonesia. Mungkin saja dengan perkembangan tadi kita bisa ngelihat bahwa industri e-sport bisa menjadi industri yang sangat besar gitu, dan mungkin anak-anak kita mungkin atau kita juga merasakan bahwa kita bisa hidup loh dari industri e-sport gitu. Tapi untuk di hari ini itulah tadi, kemungkinan susahnya tuh sangat besar untuk menjadi pro player e-sport. Bahkan ada beberapa pemain-pemain yang pro player tadi untuk yang mengambil pensiun dini, mungkin seperti Just No Limit yang kalian kenal sekarang udah jadi YouTuber, terus Aura yang sekarang menjadi streamer juga, dia di Nimo terkenal juga, dan juga seperti Bang Benny Moza yang udah sekarang jadi coach kalau nggak salah. Itu kenapa sih mereka mengambil pensiun dini? Intinya itulah pokoknya pertanyaannya, kenapa mereka mengambil pensiun dini? Sebenarnya banyak alasan ketika orang-orang ini, pro player ini mengambil pensiun dini atau mengambil pensiun yang ketika mereka di atas karir mereka gitu. Salah satunya adalah alasan capek menjadi pro player. Kenapa begitu? Karena pada level pro itu pro player bisa latihan 7-9 jam. Ada juga yang mengatakan 4-5 jam. Nah itu cuma latihannya, belum lagi ketika lo harus kayak main biasa kan, lo pasti main biasa kan. Kalau tadi kan latihan kayak lo latihan sama tim lo, tapi ketika lo lagi main biasa dan lain-lain itu bisa menghabiskan bahkan 11-12 jam satu hari. Siapa yang gak capek ngeliat layar HP atau layar komputer 11-12 jam satu hari. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa banyak pemain-pemain yang mengambil pensiun dini karena cedera tangan. Jadi ternyata pro player itu bisa cedera. Itu yang aneh, ya kan? Mungkin kita sekarang kayak main game biasa aja gitu. Saya tidak akan cedera, saya kan tidak main bola gitu. Saya tidak akan kena ankle. Ternyata ada juga pro player yang mengambil pensiun dini karena cedera tangan. Nah, juga ada alasan bahwa ternyata menjadi pro player itu tidak worth it untuk menjadi content creator. Tapi ini alasannya Just No Limit, katanya dia bilang ini. Jujur aja, kalau misalkan mungkin gak ada masalah duit gitu ya, gak masalah duit, sebetulnya gue sih pengen banget gitu ngerasain angkat piala itu gimana. Cuman masalahnya
ya hidup kan nggak munafik gitu kan. Nah, ini juga bisa dijadikan alasan rasional karena keuangan gitu ya. Mungkin bagi kalian yang passionate dalam pro player agak gimana gitu dengarnya, tapi ketika lo ngobrolin soal uang dan lain-lain ya emang rasional juga ketika lo udahan jadi pro player mending jadi content creator gitu. Mungkin kalau misalnya kita di luar ngelihatnya kayak Shroud, terus kayak Shane Garris, ini para penonton yang main CSGO pasti tahu orang-orang itu yang udah sekarang jadi streamer daripada pro player. Banyak juga sebenarnya pro player yang sambil stream gitu. Tapi mungkin mereka lebih fokus ke stream mereka atau ke content creator mereka karena tadi alasan uang dan juga banyak hal lainnya. Selain tadi yang industri besar dan lain-lain memiliki kayak jaminan yang tinggi di masa depan tapi bukan di zaman sekarang, ternyata e-sport tuh menjadi salah satu olahraga yang terkenal karena tidak menyehatkan. Kenapa begitu? Karena bahkan salah satu penyebab obesitas juga karena main game gitu kan. Yang ya gimana enggak gitu, kayak lu 4-5 jam cuma duduk di depan komputer ngeliat komputer duduk doang, habis itu lu kayak makan, minum kopi dan lain-lain. Nah, gue pengen ngasih tips-tips buat lo semua yang nonton sekarang untuk gimana caranya tetap sehat ketika lo jadi gamer. Yang pertama adalah stay hydrated. Ini adalah salah satu saran yang paling penting untuk lo tetap minum untuk menjaga fokus lo, karena minumnya tapi air putih. Jangan minum yang lain, jauhin kopi, jauhin Red Bull dan lain-lain. Mungkin minum sekali-sekali boleh, tapi banyakin minum air putih karena itu tetap menjaga fokus lo biar lo juga nggak kecapean ketika lo habis main game. Terus juga healthy food itu juga kayaknya nggak harus main game deh ketika lo makan healthy food, tapi ini lebih spesial lagi ketika makan healthy food gitu. Kenapa begitu? Karena ketika lo duduk seharian main game itu udah salah satu kebiasaan yang buruk, tapi kalau misalnya lo ikutin dengan makan junk food lagi itu udah buruk banget dan nggak baik untuk kesehatan lo. Terus juga adalah istirahat yang cukup ketika lo lagi main game. Maksudnya adalah take a frequent break. Itu kayak lo per 1 jam 1 kali, per 2 jam sekali, selalu istirahat 5 menit, 10 menit, jalan dulu sebentar, renggangin kaki, renggangin tangan. Stretching juga penting, salah satu hal yang penting ketika lo lagi sering banget main game. Terus juga ada rest your eye atau misalnya istirahatin mata lo dengan cara lo kayak ngelihat hal-hal yang jauh gitu. Maksudnya adalah ketika lo lagi main game 1 jam gitu, udah capek mata lo, istirahatin mata lo dengan ngebuka jendela, ngelihat hal yang jauh, rumah atau pohon dan lain-lain, biar mata lo ketika udah selesai main game nanti nggak langsung sakit gitu. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa mata lo sakit terus gitu ketika lo lagi, atau mata lo kering ketika lo lagi main game, itu karena lo nggak istirahatin mata lo sama sekali selama main game. Dan juga tidur tuh memainkan peran penting kepada kesehatan fisik lo. Tidur juga terlibat dalam penyembuhan jantung, pembuluh darah, membantu meningkatkan konsentrasi dan memaksimalkan kinerja atletik lo. Orang yang tidak cukup tidur juga lebih rentan terhadap kenaikan berat badan. Jadi jika kesehatan Anda adalah prioritas, tidurlah yang cukup karena itu sangat penting. Well, gue sendiri tuh orang yang suka banget main game, dan gue bahkan bisa ngabisin 11-12 jam gitu sehari main game ketika emang lagi nggak ada apa-apa, nggak ada tugas, nggak ada reaksi dan lain-lain. Gue juga berkecimpung di dunia e-sport gitu. Gue punya kayak pengen jadi pro player, nggak ada yang bercanda. Gue punya media e-sport juga, dan kayaknya e-sport tuh menjadi salah satu passion gue. Tapi satu hal yang gue pengen ingetin buat lo semua yang sering banget main game, selalu inget tujuan lo main game untuk apa. Lo pengen have fun doang atau lo pengen menghasilkan uang dari sana. Kalau misalnya lo have fun doang, jangan sampai lo terlalu larut gitu di dalam main game. Jangan sampai lu ngabisin 8 jam tapi lu cuma emang have fun doang dan gak menghasilkan gitu. Itu kan sangat amat tidak produktif gitu. Nah, mungkin itu aja lah pesan dari gue. Sampai bertemu di episode selanjutnya.